Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Lati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas kanji lesson 12 dengan tema bushu, yaitu kamuri dan ashi. Oke, di lesson 12 ini kita akan masuk ke bushu, beberapa kanji yang ada, beberapa kanji yang mewakili bushu, kamuri, dan ashi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bushu heng dan bushu tsukuri ya. Kalau kamuri, ini kanji ya. Kamuri ada bagian atas ya, ini kamuri. Untuk ashi sesuai dengan kosakatanya ya, ashi berarti dia di bagian bawah gitu ya. Berikut kanji-kanji yang akan kita pelajari di lesson 12 ya. Di sini kamuri, tadi kamuri bagian atas ya. Nah, dia ada, kalau dilihat dari sini ada 3 jenis nih ya. Ada jenis ini ya, jenis yang bagian atas. Nah, sini roof ya. Atap kamuri, atap itu dalam bahasa Jepang kan yane kamuri namanya ya. Sama nih bagian atasnya. Kalau atap, nah berarti kanji-kanji ini berhubungan dengan mungkin dia ada atapnya nih ya. Nah, kemudian ini yang pertama ya jenisnya. Yang kedua ada jenisnya. Nah, bagian atasnya perhatikan sama ya. Ini berasal dari kusa yang artinya rumput ya. Jadi biasanya sebut kusa kamuri ya. Ada 2, masih banyak yang lain, tapi di sini kita hanya memperkenalkan 2 saja ya. Kemudian jenis ketiga nih, bagian kamuri juga, perhatikan atapnya sama ya. Nah, ini bukan atap ya, tapi ini saya bilang atap saja. Sebenarnya dia dari hito ya, hito kamuri, berhubungan dengan orang-orang gitu ya. Nah, berikutnya ini beberapa dengan bushu ashi. Tadi ashi itu bawah ya. Salah tuh. Ashi ya, ini ashi. Nah, kalau bagian sini kita perhatikan ya, ini masih kamuri nih. Kenapa? Karena bagian atasnya yang sama ya. Ada yang tahu ini kanji apa? Kalau dari gambar kelihatan banget nih. Seperti ini, ada rintik-rintik air gitu ya. So desu, ame. Ya, ame kamuri. Itu berhubungan dengan aliran-aliran hujan ya. Mungkin hujan, mungkin saja apa gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, untuk ashi ada di bagian bawah. Nih ya. Orang, kaki orang. Ya, berhubungan dengan ini kayak aduh katakanlah ya, tapi ini dia kaki orang. Banyak ya, nanti kita akan temukan lagi. Nah, pertama kita akan masuk ke kanji pengenalan ya. Kanji bagian atasnya sama. Ya, atap. Yane ya. Yane kamuri. Nah, perhatikan artinya. Rumah. Rumah ada atapnya kan ya? Maksudnya rumah yang udah selesai ya. Nah, rumah ada atapnya. Ini dibaca. Kalau dia bersendiri, dia bacanya taku. Nah, di kosakatanya ada beberapa. Otaku ya, biasanya orang sebutnya o pakai o ya, bentuk sopan. Tapi ada juga bagi mereka yang suka anime-anime nih. Sensei, otaku bukan rumah aja artinya, apa ya, otaku bisa juga maniak gitu ya. Kenapa otaku ya? Biasanya orang yang suka nonton atau apa ya, suka kartun anime-anime seperti itu. Ya, anime-anime komik gitu ya. Nah, itu dia kan sering di rumah, anak rumahan gitu ya. Nah, makanya istilahnya jadi otaku tersebut artinya meluas ya. Jadi tidak hanya rumah, tapi orang yang di rumah-rumah doang itu otaku sebutnya ya, seperti itu. Berikutnya ada jitaku. Jitaku, taku itu rumah, ji itu jibun, diri sendiri ya.
diri sendiri, jadi rumah sendiri, jitaku. Maksudnya bukan rumah sendiri gini ya, rumah sendiri saja kan ini kan orang lain, kok rumah sendiri. Maksudnya gini, jitaku tuh rumah pribadi orang itu, kan ada rumah yang dia ngontrak gitu kan, itu maksudnya. Ya, jitaku ya rumah pribadi gitu ya maksudnya. Nah, sekarang ada jutaku. Jutaku, takunya masih rumah, junya di sini sundeimasu. Ya, jadi ini perumahan artinya ya. Perumahan. Rumah tempat tinggal itu kayaknya ya, perumahan. Berikutnya ada kitaku. Kitaku. Kayaknya minasan tahu deh dengan kanji ini, familiar nggak ya? Ya. Nah, kaerimas ya, ini kaeru. Pulang ke rumah. Hah, pulang ke rumah? So deh, sebentar. Ini rumah pulang ke rumah, maksudnya kita kusimas itu, ini kata kerja ya tandanya. Kita kusimas itu maksudnya pulang ke rumah. Jadi kalau mau simple nih kalimatnya, kita bisa pakai kita kusimas ya. Itu coret-coret ya, maaf. Nah, kita bisa pakai kita kusimas seperti ini. Itsu kita kusimas kah? Bisa ya. Iya, ini kaerimas itu maksudnya. Ya, kita kusuru. Berikutnya ada okyaku. Ya, kyaku bisa berarti tamu, bisa arti pelanggan, bisa arti konsumen ya. Di sini juga masih dengan kamuri. Ya, kamuri, atapnya samanya beratap-atap. Nah, ya, tamu, pelanggan, konsumen itu kan dia masuk ke, jadi orang yang masuk ke atap gitu mungkin ya. Ini ada mulut nih. Biasanya mulut tuh orang nih. Ya, nah ini bacanya kyaku. Untuk sopan lagi okyaku sama. Ini kanji sama ya, okyaku sama. Lagi jokyaku. Jokyaku. Jo-nya dari kanji noru norimas ya. Tahu norimas. Naik. Jadi tamu yang naik maksudnya sensei? Maksudnya itu ini ya. Apa namanya? Tamu yang penumpang ya, penumpang. Oke, berikutnya masih dengan Yanekamuri sama ya. Nah, ini ruangan ya. Biasanya juga room ya. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan ruangan pasti ada kanji ini. Nah, dia nggak bisa beli sendiri ya. Dia pasti digabung. Seperti maaf. Kyoshitsu. Oh, ini sama. Ada kyoshitsu lagi. Kyoshitsu. Kyo dari osiemas ya, mengajar. Ruangan mengajar berarti ruang belajar gitu ya. Kemudian ada kenkyushitsu. Kenkyu. Nah, ini nanti minasan skripsi itu kenkyu. Kalau skripsi harus kenkyu shimasu. Apa itu? Meneliti. Ruang meneliti, lab biasanya ya, ruang penelitian. Shitsunai. Nai-nya dari kanji dalam ya, dalam. Ini dalam ruangan, di dalam ya. Nai. Dalam ruangan, shitsunai. Shitsunai ini biasanya dia ada shitsunai ya. Biasanya nih kalau misalnya di Jepang atau di sini juga ya, mau makan di sini atau kalau di restoran ya, maaf mau makan di sini atau bawa pulang katanya gitu kan. Nah, itu bahasa Jepangnya pakai ini nih, shitsunai. Shitsunai de omeshiagarimasu ka, katanya gitu ya. Meshiagarimasu bentuk sopan dari tabemas ya. Nah, shitsunai de meshiagarimasu ka, kalau bawa pulang tuh mochikaerimasu ya, mochikaerimasu ka gitu ya. Kemudian tambahan, ini gak ada di buku ya, tuliskan di buku catatannya. Shitsu juga, kaigi. Kaigi shitemasu ka? Kaigi. Kaigi rapat ya, orang rapat-rapat ya. Ruang rapat. Oke, berikutnya. Nah, ini sering nih lihat ya.
uchi atau iye, boleh ya dua-duanya. Nah, ini rumah sendiri. Watashi no uchi gitu ya. Iye, nah ini masih dengan atap ya. Ya, ini kamuri. Ada uchi, ada oya. Nah, oya ini bukan rumah ya. Oya itu ini yang punya kontrakan. Kemudian ada kazoku, keluarga ya. Oya, majikan ya. Oya itu majikan juga bisa. Kazoku, keluarga ya. Zokunya zoku family ya. Kazoku. Baiklah, kita masuk ke kanji berikutnya. Ini bentuknya baru ya, kamurinya. Nah, ini berasal dari kusa, rumput-rumput ya. Rumput. Kusakamuri namanya ya. Nah, ini bermakna hebat. Ya, untuk kosakatanya ada eikoku. Eikoku, kita tahu koku ini negara ya. Negara hebat, apa negara yang paling hebat, Sensei? Nah, kalau di Jepang dia ini ya. Dia menamakan England. Inggris itu negara hebat ya. Negara hebat. Kemudian ada Ewa Jiteng. Untuk Jiteng itu bahasa lain dari Jisho ya, kamus ya. Nah, Ewa, nah ini bahasa Inggris ya ke maknanya. Wa ini apa Sensei? Wa ini nama lain dari Nihon. Nah, Jepang. Jadi Jepang kalau dijadiin satu kanji itu dia wa. Ya, wa itu kalau maknanya banget tuh perdamaian ya, tapi nah mungkin Jepang itu berharap negaranya damai ya, jadi dia mewakilkan kanjinya dengan kanji wa, damai ya. Jadi maksudnya kanji bahasa Inggris bahasa Jepang gitu maksudnya ya. Berikutnya ada eigo. Nah, kan di sini ketahuan ya. Eigo bahasa Inggris. Berikutnya masih dengan kusakamuri ya, kusakamuri. Rumput ya. Nah, berhubungan dengan rumput-rumput juga tuh. Tadi nggak ada rumput-rumputnya ya. Oh, Inggris itu kan dulu dia ini padang rumput sepertinya ya. Nah, kalau ini rumput juga. Obat. Obat kan, obat dia dari rumputan ya, dari rumput-rumput. Ya. Nah, kalau minasang pernah lihat nih, kalau kita hapus nih, kalau kita tutup kusakamurinya di bawahnya aja, ini bagian bawahnya ini saja ya, seperti ini. Itu dua. Nah, ada Kia, ini sebenarnya tanoshi, menyenangkan ya. Jadi rumput yang menyenangkan. Rumput yang membuat sehat itu medicine ya, obat. Bacanya apa? Sukuri. Bukan ya, kusuri. Ya, kalau sehat itu sukuri ya. Ini kusuri ya, jangan hati-hati terbalik. Maaf. Berikutnya ada kusuri juga di depannya. Ini minasang pasti tahu deh. Apa itu? Ada dua mata. Ya. Me ya. Bacanya Sensei ngikut aja, tapi dikasih tentengkunya. Me gusuri. Berikutnya ada kusuri juga. Ada apa ini ayo? Ini warung nih. Kanji ini kedua nih ya, warung toko. Toko jualan obat. Ya, kalau artinya enak nih. Toko yang jualan obat. Bacanya apa? Kusuri ya. Ya. Toko jualan obat. Nah, di bawahnya lagi, ini bentuk baca lain dari kusuria. Ini lebih jualan obatnya lebih apa lagi ini ya? Yakyoku bacanya ya, yakyoku. Yakyoku ya, toko obat. Apotik ya, bahasa bagusnya ya. Apotik. Segiwa, kita ke, nah, ini kamurnya beda lagi. Ada hitokamuri, dari hito ya, hitokamuri. Berhubungan dengan orang-orang. Nah, ada bertemu dan perkumpulan. Ya, bertemu. Nah, aimas ya. Aimas.
Jadi jangan kanji ini doang ya, kanji ini doang itu maknanya saja ya. Kalau mau kata kerja harus ada u-nya nih. Ada ujungnya tanda bahwa dia kata kerja ya, ai, mas, au. Ya. Kemudian untuk perkumpulan nih kaisha. Sha. Kaisha, perusahaan. Ya, perusahaan kan orang-orang, ada orang-orang ya, SDM-nya orang-orang. Kemudian ada kaiwa. Kaiwa tidak akan terjadi jika tidak ada dua orang ya yang berbincang-bincang ya. Kaiwa percakapan. Wanya apa sensei? Hanasimas. Jadi hanasimas yang berkumpul. Jadi kalau hanasimasnya sendiri doang sih, itu bukan kaiwa namanya ya. Ya, itu iu dia. Kita kan kemarin udah belajar ya iu. Nah, sendiri aja dia. Ya. Sebenarnya hanasimas nih tambahan nih. Hanasimas itu kan ada dua bagian kanjinya. Sebenarnya di sebagian sini itu ada kanji sendiri itu shita, mulut, lidah. Ya, berkata ya. Kaiwa percakapan. Terakhir, kyokai. Kyo-nya apa sensei? Osiemas, mengajar. Kayaknya pertemuan-pertemuan mengajar. Dulu itu di Jepang ya, dia kan nggak Islam ya. Jadi dia kyokai itu mewakili gereja. Jadi pertemuan untuk belajar. Kan di gereja juga ada ya, seperti kita berdakwah itu ya. Berdakwah, mendengarkan pastornya menyampaikan ilmu. Nah ya, jadi pertemuan untuk belajar itu maksudnya ya. Makanya dia kyokai. Oke. Dekatnya masih dengan hitokamuri. Tapi ini lebih sederhana ya. Yeay, lebih sederhana. Ada ra katakana di bawahnya. Untuk ingatnya saja. Artinya apa? Sekarang. Atau ini. Ini sensei. Ini itu kan kore. Ya, ini dalam artian apa? Nih kita lihat kosakatanya ya. Ima sekarang. Ya, ima sekarang. Ada kanji apa nih yang nomor 2 ini? Bulan. Bulan bisa tsuki. Kalau digabung, getsu. Getsu ya. Bulan ini. Nah, barulah dia masuk ke arti yang ini. Bulan ini, tahun ini, hari ini. Nah, bulan ini bahasa Jepangnya apa? Kongetsu. Tahun ini, kotoshi. Hati-hati ya, kotoshi. Hari ini kyo desu. Kyo. Nah, kenapa saya bintangkan? Spesial ya, dia punya cara baca lain nih, bintang. Salam untuk siang. Konnichiwa. Ya, konnichiwa. Konnichiwa-nya hiragana. Nah, ya, jadi bisa ya minasan bikin konnichiwa dengan kanji. Jadi seperti ini. Konnichiwa. Nah, ini dia konnichiwa. Oke, berikutnya. Nah, ini masih dengan kamuri. Kamuri ame ya. Apakah salju berhubungan dengan hujan? Iya, sensei, dia turun seperti hujan. Iya, gitu ya. Jadi ini salju. Nah, ada yo katakana nih di bawah, gampang nih nulisnya. Gampang hafalnya ya. Ada yo katakana, hati-hati. Ada hujan dan ada yo katakana ya. Itu salju. Bacanya apa? Nih familiar banget nih, yuki. Berikutnya ada yukiguni. Nah, di buku ada ya, tuliskan artinya di situ. Yukiguni artinya sesuai dengan yang tertulis kanjinya. Negara salju. Ya. Kemudian ada Oyuki. Oyuki ini besar. Oki ya, luas. Oki. Berarti salju yang gede. Apa tuh salju yang gede? Apa namanya itu ya? Salju besar gitu ya. Berikutnya masih dengan amekamuri. Amekamuri. Di bawahnya ada, wah ini seperti aimas yang tadi sensei. Ya. Mirip. Itu awan. Pertemuan hujan dengan hujan bisa nih. Saya yang hafal. Tadi kan aimas itu bertemu kan? Nah, bertemu. Airnya hujan itu bukannya di dalam hujan saling bertemu di dalam
Suatu tempat itu adalah awan ya. Oke, bisa juga ya. Kumo. Nah, untuk kumo ini satu-satunya nih. Nggak ada lagi. Kumo ya, kumo doang saja ya. Hati-hati. Tadi kan ada lagi di atasnya ada. Nah, ini bawahnya kayak ini ya. Kayak pertemuan im. Au. Nah, berikutnya masih dengan ame. Kamu di bawahnya ada beda nih. Bawahnya lagi seperti apa nih ya. Nah, ini listrik. Sensei, apa hubungannya hujan dengan listrik? Nah, berarti di makna ame ini ada makna aliran. Coba minasan kalau kan ini kawat nih. Katanya listrik itu kan gini-gini itu lewatnya. Jadi dia seperti aliran arus gitu. Nah, jadi arus itu pun bisa dimaknai dengan kanji ame. Nah, ya. Jadi listrik dia ya. Hati-hati. Nah, ingat aja lah nih, nih kayak ini kan seperti tonggak listrik. ini kabelnya ya, ini kabelnya nih. Nah, untuk ini bacanya deng, dia nggak bisa sendiri ya. Dia harus ada temannya. Deng ki, ya. Deng wa, deng sha. Apakah semua ini berhubungan dengan listrik? Benar sekali. Dengki listrik, dengwa harus ada listrik dong ya. Dengwa telepon. Densha. Nah, dulu Densha itu dia pakai listrik ya. Sekarang Denshanya pakai listrik. Kalau yang pakai batu bara sensei, apa namanya ya? Densha. Ini pakai listrik ya. Nah, terakhir. Ini untuk ASI ya. Hitono ASI. Ya, seperti orang. Hitono ASI apakah berjualan? Nah, berjualan. Kalau sekarang nggak bisa, mungkin ya kalau sekarang susah untuk kanjikan ini. Kalau kanji kan dia dari dulu ya, dulu dibikinnya. Kalau sekarang orang jualan kan di rumah doang kan, bisa jualan online, nggak perlu pakai kaki sensei. Nah, kalau dulu jualan tuh kan kayak kita nih jualan tuh ke rumah-rumah kayak salesman tuh dijual, dibawa kayak orang manggul manggul bawa-bawa. Nah, itu ya. Jadi ya bahkan pakai kaki ya, jualan pakai kaki. Di atasnya jualannya ya. Ini tempat pegangnya biar bisa ingat ya minasangnya ya. Nah, ini jualannya, ini panggul bakulnya, ini kakinya ya. Nah, bacanya apa sensei? Uri mas ya. Uri mas. Uri mas ya. Kemudian uriba. Ba itu tempat. Jadi tempat penjualan artinya ya. Bisa juga uriba ini corner. Kalau misalnya di supermarket kan ada ini corner makanan, ini corner ada apa produk-produk dapur ya, itu uriba namanya ya. Kemudian ada baiteng. Ya, ada baiteng. Baiteng itu kalau misalnya di kampus itu koperasi. Ya, bisa juga baiteng itu karena tengnya mise ya. Jadi mise yang digunakan untuk perjualan, toko yang digunakan untuk jualan. Nah, dia warung bisa juga baiteng. Baiteng bisa juga koperasi ya. Nah, segitu saja untuk kosakata kanji yang ada di lesan 12. Nah, ini beberapa alternatif untuk minasang menghafal kanji. Semangat ya, silakan dibaca ini slide-nya. Oke, segitu saja untuk penjelasan kanji di lesan 12. Aktivitas selanjutnya di WA ya. Dewa gambatte kudasai.